pengurus yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh belajar bersama dan membagikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah kita semuanya boleh sekali lagi dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan yang terus boleh membekali dan menolong kita di dalam pelayanan ke depan sebagai alumni-alumni. Yang saya dengar, yang saya baca dari surat yang sampai kepada saya, persekutuan ini adalah persekutuan pra-alumni atau pembekalan bagi pra-alumni. Mohon saya dikoreksi ya kalau saya salah ya, boleh sambil menyampaikan saja. Ya saya bergumul ini ya, kalau dalam Zoom seperti ini memang seperti feedback atau timbal baliknya agak kurang ya. Tapi saya berdoa supaya kita semuanya boleh dapatkan berkat dalam persekutuan kita pada sore hari ini. Nanti kalau suara saya kurang jelas atau ada gangguan sinyal atau apa yang mengganggu, mohon saya diberitahukan supaya segera bisa mungkin dikoreksi atau kita bisa sama-sama mengoreksi supaya pemberitaan firman Tuhan tidak terganggu oleh karenanya. Mari kita akan membuka bersama dari 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ke-4 dahulu saya bacakan. Kemudian 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang 12 sampai 17, minta satu orang dari rekan-rekan pra-alumni boleh membacakannya buat kita semua. Saya bacakan dulu dari 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai yang ke-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi, dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Silakan, boleh satu orang boleh membacakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan orang jahat. Karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Ini namanya sama ya dengan saya ya, Christian ya. Cuma ejaannya lebih bagus ya. Kalau saya ejaan Deso saya. Ya baik, rekan-rekan pra-alumni, kalau boleh saya tahu sedikit, jadi ini semuanya yang hadir adalah rekan-rekan yang sebentar lagi akan lulus begitu ya. Kalau kedokteran berarti lulus sebagai dokter ya, atau ini masih sebagai sarjana kedokteran. Mohon saya
berikan feedback sedikit. Oh, baik-baik. Jadi untuk sarjana kedokteran. Oke, baik-baik. Ya, saya rasa ini satu pembekalan yang baik, yang saya yakin nantinya pun pada saat adik-adik akan lulus dan akhirnya menjadi seorang dokter atau ya saya dengar ini kan ada beberapa jurusan juga ya. Ya sebagai alumni, maka pergumulan sebagai alumni akan dimulai, dan saya yakin saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang penting sebelum akhirnya adik-adik semua akan masuk di dalam dunia alumni. Mungkin ada yang pernah mendengar bahwa dunia alumni adalah dunia yang juga keras, yang tentu saja lebih semacam tanda petik ya, lebih kejam dari saat-saat sebelumnya, yaitu sebagai mahasiswa, dunia kampus, dunia yang mungkin sebenarnya berat, tapi justru di sana jauh lebih nyaman ya, mungkin dalam tanda petik ya, jauh lebih nyaman. Persekutuan mungkin bisa jauh lebih banyak, kesempatan untuk sharing, bersekutu, curhat, ya ngobrol, saling menguatkan, membandingkan antara atau memperdebatkan antara pandangan yang satu dengan pandangan yang lain, jauh lebih cair, jauh lebih kita bisa ditolong dan sebagainya. Sedangkan dunia alumni kadang-kadang menjadi dunia yang keras, dunia yang kejam, dunia yang tidak memberikan kesempatan untuk kita bisa ya semacam berdiskusi, bersama-sama memegang sebuah prinsip, memiliki komunitas yang saling mendukung, yaitu semuanya menjadi sesuatu yang mahal di dalam dunia alumni. Ya, walaupun mungkin tidak semua alumni punya cerita seperti itu, tapi banyak juga alumni yang juga persis memiliki cerita yang baru saja saya sebutkan. Betapa mereka merasa lonely, tidak punya orang-orang yang mendukung atau tidak punya komunitas yang menguatkan. Jadi justru saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang berharga bagi adik-adik semua untuk bisa terus belajar bersama, saling menguatkan satu sama lain di dalam kasih Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa diisi, dikuatkan, diteguhkan di dalam firman Tuhan. Ya, saya mulai dengan pertanyaan ya, yang saya dengar juga sudah dilakukan survei singkat ya. Saya berterima kasih untuk hal ini. Saya sudah dapat feedbacknya dari survei pertanyaan tentang apa yang dianggap paling berarti di dalam hidup alumni atau di dalam hidup ini ya, dan nantinya sebagai alumni adalah apa yang dianggap paling berarti. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah dasar yang dipakai untuk menjawabnya? Lagi-lagi ini memang menjadi dua pertanyaan penting ya di dalam dunia alumni nantinya. Adik-adik akan ada di dalam satu titik di mana dua pertanyaan inilah yang kemudian akan menjadi pertanyaan besar. Slide boleh dilanjutkan, slide berikutnya. Jadi dua pertanyaan ini menjadi dua pertanyaan yang kemudian harus dijawab di saat ini maupun di saat-saat nanti, pada saat adik-adik mulai memasuki akan begitu kerasnya tantangan di dalam dunia kerja ya, atau dunia alumni itu sendiri. Sehingga ada satu titik di mana kita mulai bertanya, apa yang paling berarti sebenarnya yang saya ingin perjuangkan di dalam hidup saya? Dan apakah dasar yang dipakai untuk menjawabnya? Atau apakah dasar saya untuk boleh menjalani prinsip hidup itu gitu? Apa yang menjadi dasarnya? Ya,
Saya sudah membaca beberapa jawaban-jawaban dan saya bersyukur untuk setiap kejujuran dan setiap keindahan ya dari jawaban-jawaban itu. Jawaban-jawaban yang saya melihat itu menjadi pergumulan kita semua ya. Dan saya rindu untuk firman Tuhan menjadi penolong di dalam kita boleh menggumulkan akan dua pertanyaan ini ya. Mungkin ini pertanyaan yang terdengar sangat filosofis, namun sebenarnya hal-hal yang filosofis adalah hal-hal yang akan kita gumulkan secara terus-menerus di dalam dunia alumni. Sepertinya dunia alumni bisa terlihat pragmatis, tapi juga menjadi dunia yang mempergumulkan terus-menerus akan hal-hal yang filosofis ya, akan hal-hal yang terdengar sebagai hal-hal yang filosofis. Karena kita mau tidak mau akan harus bersikap, harus berposisi di dalam pergumulan di tengah dunia alumni ini. Mari kita akan belajar bersama dari teks atau perikop yang baru saja kita baca. Ini perikop yang penting Rasul Yohanes tulis untuk menjawab akan ajaran-ajaran sesat ya, ajaran-ajaran sesat atau bahkan disebut sebagai roh antikristus yang ada di dalam jemaat ya. Kita tahu Rasul Yohanes adalah rasul yang paling muda saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dan kalau kita baca sejarahnya, maka memang Rasul Yohanes termasuk rasul yang paling terakhir hidup ya. Dia tahu tentang pergumulan dari orang-orang Kristen di zaman setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, di zaman di mana kisah para rasul dituliskan dan dihadapi pergumulannya oleh rasul seperti Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Yohanes menulis bagian ini menjadi bagian yang penting sekali dan kita bisa belajar dari rasul yang banyak menulis tentang hal mengasihi, hal tentang bagaimana kita bergumul di tengah zaman ini, zaman yang begitu sebenarnya mirip ya dengan apa yang menjadi pergumulan Rasul Yohanes dan pergumulan orang Kristen di zaman itu ya. Mari kita lihat bersama latar belakang Yohanes, Rasul Yohanes menuliskan surat Yohanes yang pertama ini, kita bisa lihat. Dia mengulang satu bagian yang juga sebenarnya dia tuliskan ya di dalam Injil Yohanes, yaitu tentang firman dan kemudian tentang hidup. Ini satu bagian fondasi yang penting sekali. Dikatakan apa yang telah didengar, apa yang telah dilihat, dan apa yang telah diraba oleh kami, yaitu para rasul, yaitu firman. Ya, jelas sekali dalam Injil Yohanes dikatakan firman yang telah menjadi manusia, yaitu Kristus sendiri. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ini menjadi dasar dari surat ini dan apa yang menjadi tulisan dari Rasul Yohanes ini. Kita melihat bagaimana latar belakang ini dengan kuat menggambarkan tentang firman yang memiliki pribadi. Bisa dilihat, bisa diraba, dan kemudian tentu saja bisa disaksikan. Kalau kita belajar firman Tuhan, seakan-akan itu hanyalah tulisan-tulisan belaka. Namun di dalam kekristenan ini satu keindahan bahwa jelas
firman ini memiliki pribadi, yaitu pribadi Kristus sendiri. Dan saat kita memegang akan fondasi ini, maka kita tahu di dalam pergumulan di sepanjang hidup kita melayani sebagai seorang alumni nantinya, kita memiliki pribadi yang bersama-sama dengan kita. Dan biarlah ini menjadi dasar kita untuk menjalani akan hidup. Nah, hidup yang dinyatakan, yang di dalam ayat 2 dinyatakan, kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bayangkan, jelas sekali dua pertanyaan tadi sudah terjawab di dalam pribadi Kristus. Hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup yang menjadi berkat, hidup yang adalah berkat itu sendiri, hidup yang terberkati, itu ada di dalam pribadi Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Latar belakang yang berikutnya adalah jelas bahwa apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami adalah rasul-rasul itu, atau murid-murid Kristus sendiri, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Sekali lagi, dalam dunia alumni menjadi sebuah harga yang mahal atau sesuatu yang mahal saat kita bisa memiliki persekutuan anak-anak Tuhan. Ayat ini memberikan penguatan kepada kita, walaupun mungkin kita ada di pulau yang terpencil atau kita ada di pelosok, kita tidak punya komunitas, yakinlah bahwa kita memiliki persekutuan bersama dengan Kristus. Persekutuan kita adalah persekutuan yang berdasarkan kepada firman Tuhan yang apostolik, artinya adalah firman Tuhan yang dituliskan oleh para rasul, disaksikan oleh para rasul. Jelas-jelas adalah firman Tuhan yang meninggikan Kristus itu sendiri. Persekutuan yang apostolik dan kristosentris akan menjadi kekuatan kita menjalani akan hidup sebagai seorang alumni, sehingga kita akan kemudian bisa memilih untuk menjadi penuh di dalamnya. Itu menjadi tema kita, yaitu choose to be content. Kita tidak bisa secara psikologis mencoba untuk memuaskan diri kita, dan itu hanya akan menjadi sia-sia belaka. Kita mencoba merasionalisasi sesuatu atau menormalisasi sesuatu yang adalah dosa dan sebagainya, menjadi hal yang sia-sia, karena tanpa firman Tuhan dan tanpa kita meninggikan Kristus di dalam hidup kita, maka itu hanya akan menjadi sesuatu yang fana atau sesuatu yang sia-sia belaka. Tidak ada yang dapat memenuhkan kita kecuali bagaimana kita bergumul di dalam firman dan bagaimana kita meninggikan Kristus. Itu adalah hidup yang sepenuh-penuhnya, hidup yang kekal, hidup yang bersama dengan Allah. Dan ayat yang keempat ditutup dengan, semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Hal-hal yang sudah barusan saja kita dengar, itu adalah hal-hal yang menjadi sukacita kita, hal-hal yang memenuhkan kita, hal-hal yang sungguh-sungguh menjadi contentment kita, atau suatu pemenuhan yang jelas pada diri kita. Dasar kita, di slide berikutnya, akan ditegaskan lagi dalam perikop yang juga baru saja kita baca. Ini perikop yang menarik, teman-teman semua. Karena perikop ini menjelaskan seakan-akan ada kalimat, menulis kepada kamu, hai anak-anak, menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, menulis kepada kamu, hai orang muda. Apakah betul ini ditujukan kepada anak-anak secara literally gitu ya, secara harafiah, kepada bapak-bapak dan kepada orang muda? Tentu tidak ya. Ini lebih ya, dalam beberapa komentar memang disebutkan memang bisa saja untuk anak, untuk bapak, untuk orang muda gitu ya, untuk orang dewasa. Tapi sebenarnya ini adalah perjalanan hidup. Saya lebih memilih bahwa
satu komentar yang menyatakan bahwa ini adalah perjalanan iman dari anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen atau umat tebusan Allah. Tentu saja pada saat awal kita diampuni dosa kita oleh Kristus, itu saat kita seperti awal, yaitu hidup sebagai anak-anak. Dan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkelanjutan kita belajar terus untuk terus menjadi dewasa dan mengenal Tuhan. Ini juga satu keindahan yang menjadi dasar dari kebenaran iman kita. Dan tiada lagi yang memuaskan kecuali kita terus belajar untuk dewasa dan mengenal Tuhan. Tiada lagi yang mempertemukan kita kecuali kebenaran bahwa kita menjadi dewasa dan mengenal Tuhan. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri atau karakteristik dari orang muda yang bersemangat, yang penuh dengan kekuatan untuk berada di dalam firman, bahkan mengalahkan yang jahat. Nah, apa maksud dari kita belajar hal-hal seperti ini, adik-adik semua? Sebagai orang Kristen, kita kadang-kala menjadi kurang serius ya memikirkan tentang bagaimana kita harus hidup dan menjalani kehidupan ini. Seringkali nantinya kita memakai kebenaran atau yang dinyatakan sebagai kebenaran yang relatif. Tidak ada kebenaran absolut. Tidak ada sesuatu yang benar-benar adalah sebuah kebenaran. Dan ya, di zaman postmodern ini semuanya terlihat demikian ya. Saya ingin mencontohkan ya satu rambu lalu lintas yang mungkin pernah kita lihat bersama ya. Ada tulisan stop, bukan yang garis datar itu ya, bukan ya, tapi ada kata-kata stop. Mungkin pernah lihat ya. Sebenarnya itu artinya apa ya? Stop. Apakah memang kita harus berhenti total dan tidak boleh masuk ke jalan itu? Rasanya tidak demikian ya. Rambu stop atau tulisan stop itu sebenarnya rambu lalu lintas itu berarti biasanya dipasang di sebuah persimpangan. Misalnya simpang 4 atau simpang 3 begitu ya. Kebanyakan di persimpangan 4 gitu ya. Ada kata stop begitu. Itu sebenarnya artinya adalah mobil itu atau kendaraan itu harus berhenti sempurna dan kemudian melihat di kanan dan kiri atau depan ya, karena simpang 4 biasanya begitu, memberi kesempatan kepada atau meyakinkan diri untuk tidak ada lagi kendaraan yang bisa bertabrakan dengan kendaraan kita sehingga kemudian kita bisa melaju lagi. Namun banyak pemakai jalan itu tidak terlalu mengerti akan rambu ini sehingga mereka hanya lewat saja dengan kecepatan yang pelan atau kecepatannya masih sama atau mereka memang tidak benar-benar berhenti sempurna. Ini baru soal rambu ya, rambu lalu lintas. Ada orang yang mengartikan rambu dengan caranya sendiri. Apa maksud saya dari bagian ini? Kita kadang-kadang merenungkan firman Tuhan, itu biasanya ada 3 tahapannya. Atau 3 macam orang ya, atau tiga fase ya. Yang pertama adalah kita semacam meragukan ya firman Tuhan ini benar atau ini salah gitu ya. Rambu itu pun begitu ya, bisa diartikan benar atau bisa diartikan salah. Padahal yang benar kita sudah tahu, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin. Nah itu mulai fase benar atau salah gitu ya. Fase yang kedua adalah mulai dengan interpretasi. Sudah tahu ya ini benar dan ini salah, tapi cara menginterpretasikannya bisa berbeda-beda. Tadi ya, misalnya sudah jelas artinya adalah stop, artinya berhenti sempurna lebih dulu. Tapi mulai diinterpretasikan mungkin nggak harus berhenti sempurna. Mungkin bisa dengan ya berhenti sedikit saja, artinya roda masih berjalan sedikit lah.
Nah, kita mulai menginterpretasikannya secara salah. Nah, tapi yang lebih mengenaskan lagi adalah pada saat kita meresponinya secara tidak benar ya, tidak sesuai, atau bahkan tidak berespon ya, seakan-akan tidak berespon. Rambunya sudah benar, kita maknai dengan benar, interpretasinya juga sudah benar, tapi kita merespon secara salah. Sudah tahu harus berhenti sempurna, tapi ternyata kita tidak mau untuk berhenti sempurna. Firman Tuhan juga demikian ya adik-adik ya. Bahwa firman Tuhan seringkali kita sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran yang sejati. Kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni. Kita tahu bahwa kita telah menjadi semakin dewasa dan mengenal Tuhan. Kita tahu bahwa kita kuat hanya oleh karena firman Tuhan. Dan kita bisa mengalahkan si jahat hanya oleh karena firman Tuhan. Namun kita seringkali meresponi secara salah. Kita tidak mau betul-betul mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan ini. Nah, inilah yang menjadi problem kita ya adik-adik ya. Dan biasanya ini memang menjadi problem ya dalam dunia alumni. Tidak semua kebenaran yang kemudian kita sudah tahu, kita sudah interpretasikan dengan tepat, lalu kita responi dengan benar. Kadang-kala kita bilang, nggak harus begitulah, dunia alumni nggak harus seideal itu. Dunia alumni nggak harus seideal zaman mahasiswa. Kalau zaman mahasiswa mungkin kita tidak menyontek, ya zaman alumni ya kita tidak ada lagi menyontek mungkin ya, karena tidak ada ujian lagi mungkin ya. Tapi kita mulai tidak sungguh-sungguh untuk datang tepat waktu atau menjanjikan sesuatu kepada pasien dan menggenapi janji itu ya, atau mematuhi janji itu, atau berusaha untuk sungguh-sungguh memenuhi janji itu. Ini yang kemudian menjadi hal-hal yang kita tidak responi firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Nah, slide berikutnya ini mau menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini tertulis ya dalam tema kita ya. Ini saya bersyukur sekali ya, tema yang indah sekali. Tidak janjian ini ya, bahwa choose to be content itu sebenarnya bukan karena kita yang kemudian sudah cukup sanggup untuk merasa konten, tapi sebenarnya adalah kasih Allah sendiri yang membuat kita penuh. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup itu adalah ciri dari mengasihi dunia. Apakah kita sanggup untuk boleh melepaskan diri dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang setiap hari akan merongrong kita ya, baik dalam dunia mahasiswa, bahkan nantinya dalam dunia alumni. Dunia sendiri akan lenyap dengan keinginannya. Ini maksudnya adalah dunia dalam konteks adalah orang-orang atau situasi yang melawan Allah, melawan akan kehendak Allah. Ini akan terus menjadi pergumulan kita. Dan kita tidak bisa berdiri di tengah. Tidak ada pilihan untuk menjadi netral. Kita hanya akan ada di dalam posisi mengasihi dunia atau kasih Allah yang kemudian akan terus melingkupi kita sehingga kita terus dimampukan melakukan kehendak Allah. Sehingga kita menjalani atau mengalami hidup yang seutuhnya, hidup yang penuh, hidup yang dikatakan selama-lamanya. Ini akan menjadi pergumulan yang serius sebagai alumni, karena kita harus kemudian menjadi mengasihi dunia atau kasih Allah ada di dalam kita. Lalu bagaimana teks ini dapat diaplikasikan teman-teman? Slide berikutnya, saya ingin membawa kita kepada satu pemikiran bahwa umat tebusan yang terus mencari dan menghidupi kebenaran akan menemukan dan mengalami hidup yang berarti di dalam Kristus. Nah, ini kembali ke pertanyaan awal ya. Apa yang paling berarti akhirnya di dalam hidup ini? Setelah kita mungkin memiliki banyak harta, mencapai jabatan tertentu,
yang kita merasa secara pandangan dari dunia itu adalah jabatan yang prestisius, atau kita ya mungkin saja memiliki pengakuan dari banyak orang bahwa kita memiliki hidup yang sukses. Wah, ini ada satu sesi lagi ya untuk bagaimana kita tahu tentang apa itu arti sukses ya di dalam Tuhan ya. Seyogyanya kita mulai bisa melihat ya pergumulan yang terus-menerus dari umat pilihan Allah, umat tebusannya, adalah bagaimana kita terus mencari dan menghidupi kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri, dan menemukan serta mengalami hidup yang berarti di dalam Kristus. Kita pasti akan mengingat ayat di mana Tuhan Yesus sendiri menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan memang inilah yang menjadi pergumulan banyak orang di tengah dunia saat ini. Bagaimana menemukan akan jalan yang sejati, kebenaran yang sejati, dan hidup yang penuh. Ini adalah menjadi pergumulan bagi banyak orang. Dan saya rindu dan saya tidak ingin, tentu saja adik-adik masih terus meragukan bahwa dalam hidup ini kita mendapatkan justru yang sejati hanya di dalam Kristus. Nah, mau tidak mau teks ini kemudian diaplikasikan kepada perspektif kita terhadap pekerjaan kita nantinya ya, atau saat ini, sebagai bagian dari pekerjaan Allah bagi kerajaannya. Karena itulah yang paling berarti. Saya ingin bagikan satu buku yang saya baca di dalam slide berikutnya adalah, ingatlah bahwa sesuatu bisa menjadi suatu vokasi atau panggilan hanya jika ada pihak lain yang memanggil Anda untuk melakukannya, dan Anda melakukannya demi kepentingan mereka, bukan kepentingan Anda sendiri. Ini menarik ya adik-adik ya, karena seringkali kita menyatakan bahwa pekerjaan saya adalah untuk mendapatkan uang, dan itu tidak salah. Mendapatkan nafkah, itu juga tidak salah. Tapi sebenarnya panggilan yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu adalah asal kata dari kerja ya, atau itu pekerjaan atau vokasi, yaitu ada orang yang memanggil, ada masyarakat yang memanggil dan Anda diminta untuk melakukannya. Kalau Anda menjadi dokter, maka Anda diminta untuk kemudian melakukan yang terbaik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan Anda untuk kemudian bisa melayani masyarakat, menjadi berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Robert Bellam menyatakan demikian di dalam buku yang ditulis oleh Timothy Keller ya. Dalam bahasa Inggris Every Good and the Poor, atau dalam bahasa terjemahan dikatakan, apakah pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah. Saya sangat menyarankan para alumni boleh membaca bagian atau buku ini ya. Ini sangat indah sekali dalam pergumulan kita semua sebagai alumni nantinya. Slide berikutnya adalah cara pandang yang paling revolusioner ini, memberi semua jenis pekerjaan suatu tujuan yang sama dan tinggi, yaitu memuliakan Allah dan mengasihi sesama Anda dan melayani mereka melalui pekerjaan Anda. Ini satu keindahan yang ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita bisa memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita dengan cara mengasihi sesama kita dan melayani mereka melalui pekerjaan kita. Ya, slide berikutnya. Ya, ini dia. Kita lanjutkan. Dorothy Sayers juga menyatakan ajaran modern menempatkan pekerjaan bukan sebagai energi kreatif manusia dalam pelayanan terhadap masyarakat, tetapi hanya sesuatu yang dikerjakan seseorang untuk memperoleh uang dan kesenangan belaka. Jadi jangan heran kalau ajaran modern tentu saja terus akan mencekoki ya kita semua ya, baik orang Kristen maupun tentu saja yang bukan Kristen, bahwa segala sesuatunya hanyalah untuk uang dan kesenangan. Bukan lagi untuk masyarakat atau untuk sesama kita. Apalagi untuk memuliakan Allah. Biarlah kita mengingat satu doa yang sangat terkenal yang ditulis oleh David Livingstone. Boleh slide tunjukkan.
Ya, slide berikut. Tuhan, utuslah aku kemana saja, hanya sertailah aku. Indah sekali ya, teman-teman. Letakkanlah beban apa saja atasku, hanya topanglah aku. Dan putuskanlah ikatan apa saja daripadaku, kecuali ikatan yang mengikatku kepada pelayananmu dan kepada hatimu. Biarlah adik-adik boleh terus memiliki akan kerinduan yang seperti juga yang dimiliki oleh Dr. David Livingstone ya, seorang misionaris, seorang dokter misionaris ke Afrika, bahwa kita rindu tiada yang kita ingini selain Tuhan, hati Tuhan, dan pelayanan serta pekerjaan Tuhan. Saya menutup bagian firman Tuhan ini berupa kesaksian. Saya rindu firman Tuhan ini kemudian bisa terus berbicara di dalam pergumulan kita masing-masing. Saya tidak tahu pergumulan adik-adik semua secara spesifik, tapi saya yakin bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin bagi pergumulan kita semua. Saya ingin menutup dalam beberapa slide tentang kesaksian. Biarlah ini juga menolong kita untuk menggumulkan akan bagaimana kita memilih untuk menjadi penuh, menjadi cukup oleh karena Tuhan yang sudah memenuhkan kita dengan kasih-Nya. Oleh karena Tuhan yang sudah memuaskan kita, baik di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita seluruhnya. Saya banyak bertumbuh ya di dalam pelayanan kampus. Ini foto waktu kami KTB ya, dengan Kak Alfred. Saya lihat di partisipan tadi ada Kak Yuyun ya, 84 ya. Wah, indah sekali ya, persekutuan seperti ini ya. Persekutuan yang sekarang bisa open ya bagi kampus ya. Kak Alfred adalah alumni 89 ya. Jadi kami banyak bertumbuh kita masing-masing. Persekutuan mahasiswa menjadi bagian yang juga tidak terpisahkan, yang kemudian terus menolong saya di dalam menggumulkan ya akan panggilan Tuhan. Slide berjalan terus sambil saya menyampaikan kesaksian ini. Oke, slide berikut. Ya, kemudian saya ingat sekitar bulan Oktober tahun 2000 ya, saya lulus dan kemudian ya sejak semester 5 kami bersama-sama doakan masing-masing dan puji nama Tuhan, kelompok bertumbuh bersama ini terus bisa menolong untuk masing-masing boleh pagi Tuhan untuk ke Kalimantan akhirnya di sebuah rumah sakit misi dari ibu kota Kalimantan Barat. Ya, ini bisa dilihat di dalam foto ya, dan ini memang satu keindahan. Saya diberi kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalamnya sebagai seorang dokter. Indah sekali untuk bisa kemudian belajar melayani ya di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi yang akses pelayanan
kesehatan menjadi sangat sulit, dan itu satu keindahan untuk bisa menjawab akan panggilan Tuhan tersebut. Saya diberi kesempatan untuk bisa melayani baik sebagai seorang klinisi maupun juga nantinya ada pelayanan sebagai seorang dosen, kemudian bisa melayani di dalam pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada gereja-gereja, kepada kebutuhan yang ada di desa-desa, itu satu keindahan tersendiri. Ya, slide berikutnya boleh secara cepat saja. Oke, slide. Iya ini ada teman-teman dari Undip tadi ya. Ya itu barusan. Oke, stop dulu sebentar. Yaitu pelayanan kepada sekolah minggu. Ini beberapa anak-anak sekolah minggu yang sudah beranjak dewasa, yang saya sempat datang lagi ke sana, dan mereka sudah ada yang menjadi perawat, hamba Tuhan. Ya itu satu keindahan ya untuk para guru sekolah minggu. Ini istri saya, dan kami juga diberi kesempatan untuk bisa melayani di dalam, bukan hanya di dalam rumah sakit, namun juga di luar rumah sakit, di dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Ini juga satu keindahan. Slide. Ya, ini istri saya dengan beberapa petani dan ya kelompok tani gitu ya. Oke, slide. Ya, kami sebagai satu keluarga boleh bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Slide. Ya, ini juga kepada anak-anak yang ada di desa-desa. Slide. Oke, ya ini anak-anak kami juga bergaul bersama, dan ya kami merasa satu kesukaan untuk kemudian memperkenalkan mereka juga kepada satu pelayanan yang dekat sekali dengan hati Tuhan ya, yaitu kepada orang-orang miskin yang terlantar, mereka yang tidak punya pembela, mereka yang dalam kondisi yang sulit, dan ya indah sekali bahwa kemudian kita bisa datang kepada mereka ya. Oke, slide. Ya, ini kesempatan juga untuk menjadi dosen di sebuah akademi keperawatan yang dekat dengan rumah sakit kami, menjadi bagian dari yayasan di situ, dan ya ini satu keindahan bisa kemudian memperkenalkan bukan hanya keilmuan, namun juga bagaimana Tuhan sendiri bisa mengerjakan lebih banyak dan lebih luas, lebih beragam lagi pelayanan kepada mereka yang ada di pelosok-pelosok melalui perawat-perawat yang punya hati yang rela untuk melayani mereka ya, bukan hanya di tempat-tempat yang ramai saja, namun juga di tempat-tempat yang terpencil. Dan yang mungkin kita tidak bisa datang ke sana, tapi mereka bisa hadir dan bisa berada juga bersama dengan masyarakat di sana. Slide. Ya, ini juga ada kesempatan untuk bisa melayani di sebuah manajemen dari rumah sakit. Ini juga satu keindahan. Ada begitu banyak kesaksian bahwa Tuhan juga turut campur tangannya di dalam kekurangan, di dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna ya. Slide. Ya, ini ada kesempatan saya bisa ketemu dengan teman-teman PMK ya, waktu mungkin sekitar tahun, saya tidak ingat persis, tapi mungkin 2012, ya sekitar itu mungkin ada kesempatan untuk bisa ke sana. Ada begitu banyak tantangan di dunia alumni, saya yakin apapun profesi kita nantinya, bahwa keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup akan terus menggerogoti atau menjerat atau berusaha membuat perangkapnya kepada kita. Dan saya yakin dalam konteks kita mungkin itu akan berbeda-beda, tapi ya firman Tuhan sudah lebih dulu mengingatkan kepada kita bahwa kita diajar untuk bisa terus setia, mengiring akan Dia, supaya kita tidak lari, tidak kemudian melenceng atau meleset dari sasaran, bahwa Dia adalah firman dan Dia adalah hidup. Dialah kebenaran dan Dialah hidup.
yang kemudian tiada yang lain yang kita cari selain bahwa kita boleh hidup di dalam Dia, di dalam kebenarannya, dan kita akan mengalami hidup yang penuh. Choose to be content hanya dimungkinkan saat kita kemudian mengalami sendiri akan kasih Tuhan, akan Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita. Saat ini saya melayani, saya sudah kembali ke kota asal saya di Depok. Saya saat ini melayani di sebuah rumah sakit umum daerah. Ya, saya harus kembali karena saya memiliki orang tua yang sudah lansia dan sendiri, dan saya kemudian kami sekeluarga memutuskan untuk kembali ke Depok dan bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan juga bukakan, panggilan yang saya merasa panggilan Tuhan menjadi dinamis dan progresif sekali ya, menjadi sesuatu yang indah sekali, karena di RSUD ini juga saya bisa melayani dengan sukacita yang dari Tuhan, karena begitu banyak orang juga yang tidak punya pembela, ya, semacam asuransi, bahkan tidak punya BPJS, masih bisa kita layani. Dan ya, keindahannya adalah kemudian tangan Tuhan yang kemudian menuntun saya untuk bisa hadir di sana, dan bukan tanpa pergumulan juga masih tetap sama, yaitu bahwa ada begitu banyak nilai-nilai dunia yang kemudian harus dikonfrontasikan dengan nilai-nilai yang kita hidupi selama ini. Saya pernah ada dalam satu situasi di mana ada dokter senior yang kemudian menyalahkan saya karena waktu itu menolong pasien yang tidak punya pembela. Pembela ini dalam arti mereka yang harus membayar dan sebagainya, dan waktu itu masih sedang kisru ya, masalah insentif COVID dan sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan, dan ya saya bersyukur ya, Tuhan berikan ketenangan untuk kemudian saya bisa tetap maju, dan ya pada akhirnya indah Tuhan buat ya, bahwa kemudian situasi makin membaik. Justru dokter yang senior tadi yang kemudian semacam bisa kembali bekerja sama dan mulai bisa mengerti apa yang saya putuskan saat itu, dan itu suatu keindahan bahwa kemudian Tuhan memberikan kesempatan untuk kita menjadi alatnya, untuk kita menjadi saksinya, dan itu nyata sekali ya, di dalam dunia alumni itu sangat nyata. Kita tidak bisa kemudian ada di tengah-tengah berusaha untuk membuat semuanya menjadi nyaman saja atau tanpa konflik ya, dan kita merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang baik. Tidak demikian. Tuhan seringkali membawa kita kepada bagian-bagian di mana kita akhirnya menjadi mewarnai ya, atau memberikan rasa ya, seperti garam, dan juga memberikan terang ya, karena kita sendiri sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang kemudian diperhadapkan kepada kita. Dan ya, saya bersyukur untuk sebuah ya keindahan demi keindahan ya di dalam Tuhan tentang hal ini ya, bahwa mungkin pandangan dunia melihat itu sesuatu yang merugikan, atau itu sesuatu yang tidak perlu kita tempuh. Kita hidup sebaiknya nyaman-nyaman saja, penderitaan sebaiknya dihindari, atau sebisa mungkin kita menjauhkan diri dari penderitaan, dan itu memang natural sekali ya, sebagai manusia tentu saja kita tidak sedang mencari-cari penderitaan atau mencari-cari masalah atau mencari-cari kesulitan, tentu saja tidak demikian.
tapi justru Roh Tuhan akan menolong kita di tengah-tengah begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Dan pasti dunia memang tidak akan bisa menerima kita, ya. Itu sudah jelas, Kristus sendiri sudah ditolak. Siapakah kita, murid-muridnya, yang kemudian tidak ditolak oleh dunia ini? Tentu saja kita tidak sedang bicara bahwa menjadi orang Kristen harus selalu menderita, tentu saja tidak demikian. Dan itu bukan konteks apa yang firman Tuhan hendak sampaikan. Namun di dalam penderitaan, kita tahu bahwa kekuatan Tuhan jualah yang kemudian dinyatakan. Dan kita tidak sedang mencari-cari untuk kita masuk di dalam kesulitan dan penderitaan. Tapi syukur kepada Tuhan, andai kita harus berada di dalamnya pun, kita bersyukur Roh Tuhan memampukan kita, anugerahnya cukup untuk kemudian kita choose to be content tadi, ya. Kita belajar untuk terus penuh di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita terlihat merugi atau dipandang melakukan hal yang seperti merugikan diri sendiri, namun puji Tuhan, kita bersyukur karena perspektif di dalam Kristus kita sudah diubahkan. Kita menjadi orang-orang yang dikatakan lebih dari pemenang. Kita menjadi orang-orang yang sungguh tahu bahwa kita telah ditebus, kita menjadi umat pilihan Tuhan. Status sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa diganggu-gugat oleh si jahat. Dan kita bersyukur karena di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan, walaupun di tengah penderitaan, kita dimampukan untuk boleh melewatinya, untuk boleh melaluinya, hanya oleh karena Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semua. Saya harap slide ini adalah menjadi slide terakhir. Boleh diklik lagi slide berikutnya. Siapa tahu saya masih ada tonda, ya. Ini sudah yang terakhir. Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan kepada adik-adik semua, para alumni. Saya berdoa, sungguh-sungguh kami berdoa juga sebagai satu keluarga supaya teman-teman terus boleh bergumul di dalam Tuhan dan boleh menemukan bahwa hanya di dalam Kristuslah kita boleh menjadi penuh, kita boleh menjadi puas, kita boleh menjadi cukup, dan kita tidak perlu mengikuti akan arus zaman. Bahkan kadang-kadang kita harus melawan arus zaman. John Stott pernah bilang, ya, bahwa ya kebanyakan orang-orang Kristen menjadi orang-orang seperti zombie gitu, ya, atau ya mungkin contoh yang paling jelas itu ikan salmon, ya. Ikan salmon itu ada saat di dalam fase hidupnya dia malah melawan arus gitu, ya, dan memang ikan salmon yang hidup lah yang kemudian melawan arus, sedangkan ikan salmon yang mati ya pasti dia tidak bisa melawan arus, sehingga dia harus memang kadang-kadang melompat, ya kan, melawan arus yang sangat deras. Dia memang justru itulah fase hidup yang dia harus lalui, ya. Dan itu menyatakan bahwa dia adalah ikan salmon yang hidup. Nah, kadang kita sebagai anak-anak Tuhan justru akan terlihat kehidupan kita, kehidupan Kristen kita, saat kemudian kita dipaksa atau seakan memang keadaanlah yang memaksa kita melawan arus dan tantangan dunia ini, ya. Karena dunia ini tidak mengenal dia, itu jelas, ya. Rasul Yohanes menyebutkan terus, dunia tidak mengenal dia, dunia tidak mengenal Kristus, sehingga kita pun sebagai murid-muridnya tidak dikenal oleh dunia. Kita pun akan mengalami begitu banyak penolakan dan penderitaan. Dan ya, sekali lagi mungkin ini firman Tuhan yang seringkali tidak disukai oleh banyak jemaat, ya, oleh banyak orang Kristen. Karena seakan-akan ya memang secara natural kita tidak ingin berada di tengah-tengah penderitaan. Namun justru kekuatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah penderitaan anak-anaknya. Dan kalau kita diizinkan melewati itu, kita bersyukur karena kita dimampukan untuk boleh melewatinya. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Waktu saya mungkin pas ini kelihatannya, ya. Kalau mungkin ada ruang tanya jawab, kalau tidak ada
silakan mungkin ditutup di dalam doa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Christian atas sharing firman Tuhan dan juga sharing pengalaman-pengalamannya. Oke, teman-teman yang ada di sini, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan yuk ke Kak Christian. Oke. Saya tunggu 10 detik ya. Oke. Kayaknya udah mendapatkan inti dari sharing firman yang Udah jelas atau udah pada tidur ini ya? Kayaknya udah jelas dong, Kak. Oke, Kak Christian kalau begitu boleh ditutup firman-Nya dalam doa, Kak? Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang menjawab akan setiap pergumulan kami. Tiada yang lain yang kami ingini kecuali Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu tiada yang dapat mengisi akan kehidupan kami kecuali dipenuhkan oleh Engkau sendiri. Engkau dan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, tolonglah adik-adik pra-alumni. Mereka sungguh-sungguh rindu untuk boleh terus diajar dan dididik oleh firman Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan di tengah begitu banyaknya tantangan di tengah dunia ini yang memperhadapkan mereka dengan kondisi dan nilai-nilai dunia ini. Mampukan mereka untuk boleh menjawabnya seturut dengan firman Tuhan. Mampukan mereka untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri Tuhan. Tuntunlah mereka, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, supaya mereka boleh memuliakan Tuhan. Melalui profesi mereka, mereka boleh melayani akan Tuhan dan sesama. Menggenapkan akan rencana-Mu Tuhan di dalam hidup mereka. Dan Engkaulah Tuhan yang patut ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, yang kami muliakan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memimpin akan seluruh hidup kami, dan Tuhan yang berdaulat atas kehidupan di dunia ini. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.